Bab 82, Guru telah berbicara. Hati Luyo sedikit bergerak. Ming Xin ini. Dia tidak berhenti membuatku khawatir. Karena Anda sudah menyampaikan pesannya, Anda bisa kembali dengan damai. Anda hanya harus berkonflik dengan anak buah Fen Xiwen. Jika kamu memprovokasi Fen Xiwen dan membuat dirimu terbunuh, kamu hanya akan menyalahkan dirimu sendiri. Ming Xin masih cukup jauh dari paviliun langit jahat. Meskipun Luyo bisa menyelamatkannya dengan kartu bentuk puncak, masih butuh waktu bagi Luyo untuk menghubunginya bahkan jika dia melepaskan semua tekniknya untuk bergegas. Jika Ming Xin berhasil melarikan diri tanpa cedera dari Ksatria Hitam, dia yakin Ming Xin akan dapat melindungi dirinya dengan lebih baik di Great Yan di masa depan. Jalan kultivasi penuh dengan bahaya. Luyo tidak menginginkan apapun terjadi pada Ming Xin. Meskipun muridnya ini sulit diatur, dia yakin Ming Xin memiliki potensi untuk menjadi seseorang yang hebat dengan pendidikan yang tepat. Selain itu, dia juga berharap mendapatkan poin pahala melalui Ming Xin. Saat ini, dashboard sistem menunjukkan dia memiliki 1710 poin prestasi. Luyo berpikir, aku punya 2 kartu serangan mematikan yang tersisa. Mereka seharusnya cukup. Rasio hit binding Cage terlalu rendah. Saya harus membeli 2 lagi. Ketika dia membuka tab kartu item, dia melihat binding Cage telah dibuka. Harganya masing-masing 200 poin prestasi, dan dia membeli 3 sekaligus. Aku punya 6 kartu binding Cage sekarang, ini sudah cukup, kan? Saya akan pergi untuk undian lain kali. Ini akan sia-sia jika saya berhasil mendapatkan avatar. Saya hanya akan membuat 2 hasil imbang. 2 hari kemudian, Luyo akhirnya memutuskan untuk berhenti memahami tulisan surgawi untuk saat ini. Setelah terus mempelajarinya, dia menemukan bahwa dia telah membuat kemajuan. Semakin dia memahaminya, semakin baik kondisi mentalnya. Peningkatan itu tampak muncul dengan sendirinya ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah contoh yang baik dari ini adalah ketika dia bertemu dengan Buddha Brahman Lullaby dan ketika murid keempatnya, Ming Xin, mendekati ruang tersembunyi. Dia berhasil tetap tidak terpengaruh oleh Brahman Lullaby dan mengusir Ming Xin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah proses pemahaman memungkinkan saya memperoleh kekuatan luar biasa? Tampaknya inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk saat ini. Luyo menutup antarmuka Heaven Liu Riting. Dia merasa bahwa dia terlalu tenggelam dalam memahami dan mempelajarinya selama 2 hari terakhir. Pada saat ini, suara Yuan kecil terdengar dari luar, "Tuan, kakak senior keempat sudah kembali." Baik. Luyo meninggalkan ruang tersembunyi dan berjalan menuju paviliun. Dia melihat Ming Xin berlutut di aula. Wajah Ming Xin penuh dengan kotoran, dan dia terlihat sangat babak belur. Lega hati Luyo, kesetiaan Ming Xin tidak berkurang. Nyatanya, tampaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ming Xin berkata, dengan sengaja berbicara dengan keras, "Salam, Guru." Luyo berjalan dengan tangan di punggungnya, berdiri dan bicara. Di mana Ksatria Hitam sekarang? Ksatria Hitam berangkat lebih awal? Mereka kurang dari 10 mil dari Gunung Golden Chord. Mereka akan tiba kapan saja, jawab Ming Xin. Little Yuan Er berseru kaget, begitu cepat. Pada saat ini, senyum yang tidak wajar muncul di wajah Ming Xin. Luyo mengelus jenggotnya dan berjalan mendekat. Dia berdiri di depan Ming Xin dan memandangnya dengan penuh penilaian sebelum berkata, "Pemberani. Kurang ajar." Setelah mendengar ini, Ming Xin secara naluriah jatuh berlutut. "Saya mati. Tuan akan marah. Kami tidak jelas tentang kekuatan Fen Xiwen. Anda baru saja memasuki alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, namun, Anda cukup berani untuk memprovokasi dia? Saya pikir Anda muak hidup, bukan?" Nada suara Luyo mengandung sedikit teguran ketika dia berbicara. "Aku tidak berani. Aku khawatir dia tidak akan datang jadi aku, melecehkan beberapa anak buahnya. Aku tidak berencana membunuh mereka, tetapi mereka tidak ingin melepaskanku. Aku tidak punya pilihan selain untuk bersembunyi di hutan dan merawat mereka di sana," Ming Xin menjelaskan. "Menipu." Luyo mengevaluasi tindakan Ming Xin dengan tenang. Jika Fen Xiwen benar-benar bermaksud mencelakanmu, dia akan dapat dengan mudah berurusan denganmu. Dia tidak perlu memberimu kesempatan. Ming Xin ketakutan saat mendengar ini. Dia bertanya dengan suara kecil, "Fen Xiwen begitu kuat?
Pada saat ini, Yuan Er kecil menimpali, nama aslinya adalah Leng Luo. Apa kau tidak membaca surat yang dikirim tuanmu? Ming Xin duduk di lantai dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia belum pernah mendengar tentang Fan Xiwen, tapi dia tidak asing dengan namanya, Leng Luo. Saat itu, reputasi Leng Luo tidak tertandingi. Jika tuannya tidak memukau dunia dengan membesarkan 9 murid, reputasi Leng Luo akan bertahan lebih lama. Leng Luo adalah ahli licik dengan basis kultivasi yang mendalam. Bagaimana mungkin Ming Xin tidak merasa takut setelah membunuh ksatria hitam di bawah hidung ahli seperti itu? Mereka semua bertanya-tanya mengapa Fan Xiwen tidak bergerak. Pada saat ini, seorang kultivator wanita dari The Rivet Moon Palace memasuki aula. Setelah membungkuk, dia berkata, Master Pavilion, Fan Xiwen meminta bertemu dengan Anda. Dia di luar. Ini dia datang. Luyo melihat keluar Evil Sky Pavilion. Ming Xin bangkit, tampak sangat patuh sekarang. Dia bertanya ragu-ragu, Guru, haruskah saya mengusirnya sekarang? Anda bisa bertemu dengannya lain kali? Tuannya sudah tua. Bahkan jika tuannya bisa menekan Fan Xiwen dengan mudah dengan basis kultivasinya dan kekuatannya, dia mungkin tidak ingin melawan elit seperti itu. Luyo melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan dan berkata dengan tenang, bahwa dia masuk. Aku akan menjemputnya. Ming Xin bahkan tidak punya waktu untuk membersihkan dirinya sendiri sebelum dia keluar dari pavilion langit jahat. Yuan Er kecil terkikik dan berkata, Tuan, aku pergi juga. Luyo tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Fan Xiwen sudah berada di kaki gunung. Fan Xiwen adalah orang yang cerdas. Dia tidak akan begitu gegabah untuk menyerang murid-muridnya. Di luar penghalang, Gunung Pengadilan Emas. Lebih dari 10 ksatria hitam menunggu berturut-turut, tampak mengesankan. Hanya satu ksatria yang berdiri di depan, dan dia tidak lain adalah Fan Xiwen. Bawahannya yang paling terpercaya, 4 Dark Knight, berdiri di tengah. Fan Xiwen melihat ke penghalang Gunung Pengadilan Emas yang bersinar dengan kilau emas saat dia berkata dengan suara serak, saya tidak berharap Gunung Pengadilan Emas memiliki formasi di tempat yang sempurna. Seorang ksatria hitam yang berdiri di belakang Fan Xiwen berkata, rumor mengatakan bahwa bahkan 10 elit alam kesengsaraan dewa baru lahir tidak dapat memecahkan penghalang Gunung Pengadilan Emas setelah mereka bergabung. Formasi seperti itu benar-benar menakjubkan. Fan Xiwen mengangguk ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, 4 dari kalian akan menemaniku mendaki gunung sementara sisanya akan tinggal di sini dan menunggu. Dimengerti. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat ke arah mereka dari puncak tangga dengan kecepatan kilat. Itu tidak lain adalah Ming Xin. Dia berhenti tidak jauh dari penghalang. Dia melihat orang-orang di luar penghalang untuk memastikan bahwa mereka adalah ksatria hitam yang dia lihat di hutan. Orang yang berdiri di depan yang mengenakan baju besi hitam dan topeng harimau hitam dengan tubuh tinggi dan berotot pasti adalah Leng Luo yang terkenal. Dia merasa menggigil di tulang punggungnya ketika dia menatapnya. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan mengundang Anda ke atas gunung. Fan Xiwen melirik Ming Xin dan berkata dengan suara lembut yang menipu, murid keempat pavilion langit jahat, Ming Xin. Anda membunuh 4 kesatria saya. Namun, karena Tuan Anda, saya tidak akan menahannya melawan Anda. Senior, kamu benar-benar murah hati. Namun, aku hanya membela diri karena mereka terus memburuku, kata Ming Xin. Seorang ksatria hitam yang berdiri di belakang Fan Xiwen menjawab dengan dingin, bukankah kamu yang pertama kali menyusup ke markas ksatria hitam? Aku hanya khawatir kamu tidak akan menyampaikan pesan itu kepada pemimpinmu. Aku tidak akan dapat menanggung akibatnya jika aku gagal dalam tugasku. Kalian semua tahu orang macam apa tuanku, kan? Ming Xin secara efektif menghentikan ksatria hitam untuk membalas dengan membawa tuannya. Fan Xiwen mengangkat tangan untuk memberi tanda pada bawahannya untuk tidak menyela. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan pernah menolak undangan dari tuanmu. Pimpinlah. Berdasarkan kata-katanya, dia jelas yakin dengan kekuatannya. Dibandingkan dengan Fan Xiwen, Ming Xin lebih menyukai Zuo Xinchan. Paling tidak, Zuo Xinchan memanggilnya sebagai tuan keempat. Dia menyukai suara itu. Sayangnya, sangat disayangkan Zuo Xinchan telah meninggal. Ming Xin berjalan ke penghalang sebelum melambaikan tangannya, dan sebuah celah muncul di penghalang. Guru memintamu untuk naik sendiri. Menarik. Fan Xiwen mengangguk.
Dia berjalan saat 4 Dark Knight mengikutinya. Ksatria kegelapan terakhir yang melintasi penghalang berhenti sejenak untuk melihat ke arah Ming Xiyin sebelum dia berkata, murid keempat dari Paviliun Langit Jahat, jika kita memiliki kesempatan di masa depan, mari bertukar beberapa gerakan. Tanpa mengedipkan kelopak mata, Ming Shi dengan tenang berkata, guru telah mengatakan bahwa saya tidak akan bertarung tanpa alasan.